Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik ya, dan semangat terus untuk belajar walaupun kita belajarnya sekarang melalui online. Hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Materi pembelajaran hari ini, yang pertama ada pengertian teks negosiasi, yang kedua struktur teks negosiasi, dan yang ketiga kaidah teks negosiasi. Baik, pembelajaran pertama mengenai pengertian teks negosiasi. Menurut KBBI, teks negosiasi ini adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lainnya. Nah, biasanya kalian sering mendengar proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Nah, ini disebut teks negosiasi. Misalnya kalian ke pasar ingin membeli sayuran. Nah, kalian menegosiasi atau menawar. Misalnya harganya 70.000, kalian tawar 50.000. Nah, itu adalah proses tawar-menawar atau proses negosiasi. Lalu, materi yang kedua yaitu struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ini ada 5. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Yang keempat, persetujuan. Dan yang kelima, penutup. Baik, akan Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama, orientasi. Di sini adalah pemaparan pendahuluan dari pihak 1 dan pihak 2. Kita lihat contoh yang telah Ibu berikan. Di sini ada teks negosiasi yang berjudul membeli buku. Di sini orientasinya adalah dari kalimat pada siang hari sampai dengan percakapan ya memang segitu. Nah, ini adalah pemaparan awal dari kedua belah pihak, antara pihak 1 dan pihak 2. Orientasi ini adalah pemaparan awal di mana proses negosiasi ini. Jadi dijelaskan terlebih dahulu negosiasi yang akan dilakukan ini mengenai apa. Nah, di sini mengenai penjual buku dan pembeli buku. Nah, itu adalah orientasi. Pertama dia nanya buku apa, lalu harganya berapa. Nah, itu adalah orientasi. Adalah pengenalan awalnya. Lalu yang kedua, pengajuan. Kedua belah pihak memulai percakapan. Nah, di sini mulailah percakapan. Mulai ada pengajuan harga, tapi belum melakukan proses penawaran. Lihat lagi contoh teks yang sebelumnya. Di sini pengajuan dinyatakan dalam percakapan harga pasnya berapa, Bang? Ya, itu sudah pas, Dik. Buku ini sangat mahal. Lalu pembelinya bilang 50.000 gimana, Bang? Gak dapat, Dik. Buku itu mahal. Ya, saya tahu, tapi masa gak bisa kurang harganya? Nah, itu masih pengajuan, belum penawaran, karena di sini adalah pengajuan terlebih dahulu, belum ada penawaran karena belum ada sikap dari penjual ingin memberikan harganya tersebut berapa. Ini baru pengajuan dari pembelinya. Dia bilang 50.000 gimana, Bang? Nah, itu adalah pengajuan, belum melakukan penawaran. Lalu yang ketiga, penawaran, yaitu puncak negosiasi antara adanya tawar-menawar. Nah, di sini contoh yang tadi, teks yang tadi dari kalimat udah 70.000 saja, 60.000 gak bisa ya? Naik sedikit lah, jangan segitu. Berapa dong? Nah, itu kan penawaran. Dia bilang udah 70.000 aja, kata pembelinya, penjualnya. Lalu pembelinya bilang 60.000 gak bisa ya? Gitu. Naik sedikit lah, jangan segitu. Nah, itu adalah proses tawar-menawar. Karena di sini adanya negosiasi. Dari 70.000 dia tawar 60.000. Lalu naik sedikit lah, berarti kan nanti ada proses penawaran selanjutnya. Nah, itu adalah proses dari penawaran atau negosiasinya. Jadi ada timbal balik antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli gitu. Lalu yang keempat ada persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak setelah terjadinya negosiasi. Nah, yang tadi kan penawaran, udah ditawar-tawar, akhirnya mencapai persetujuan. Contohnya di sini yang masih teks yang sama, dia bilang
60.000 harga pas deh. Oke lah kalau begitu saya ambil satu. Nah itu adalah persetujuan karena sudah mencapai kesepakatannya bahwa harganya 65.000. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada penutup. Penutup itu adalah simpulan pembicaraan, biasanya salam penutup. Di sini penutupnya di kalimat saya langsung menyerahkan uang sembari si penjual membungkus buku saya. Seperti itu. Saya melihat-melihat buku yang lain. Nah, ini ibu ambilnya penggalan saja ya, tidak teks fullnya. Seperti itu adalah penutup. Nah, dari struktur ini, dari kalimat teks ini, di dalam teks ini sudah memenuhi strukturnya dari orientasi sampai dengan penutupnya. Seperti itu ya. Lalu materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi ini ada 6. Yang pertama, melibatkan kedua belah pihak, menggunakan bahasa lisan dan didukung gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Yang ketiga, mengandung konflik, pertentangan dan perselisihan. Ada tawar-menawar atau tukar-menukar, menyangkut keinginan atau hal yang belum terjadi. Dan yang terakhir, berakhir sepakat atau tidak sepakat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak. Melibatkan dua belah pihak itu siapa sih? Yaitu antara pihak satu dengan pihak dua, yaitu penjual dan pembeli, nasabah dengan pegawai bank. Seperti itu adalah kedua belah pihak antara pihak satu dan pihak dua. Lalu menggunakan bahasa lisan didukung gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Biasanya teks negosiasi ini dilakukan secara langsung melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Misalnya ya, kita melakukan negosiasi. Misalnya kita tadi menawar 70.000 tapi ternyata tidak bisa. Nah, gerakan tubuh kita seperti memohon, ekspresi wajahnya seperti memohon. Nah, itu adalah menggunakan bahasa lisan, gerakan tubuh dan ekspresi wajahnya. Jadi harus meyakinkan ke penjual kalau misalnya kita ingin harganya segini, dan penjual pun harus meyakinkan pembeli juga agar salah satunya tidak rugi. Seperti itu. Yang ketiga, mengandung konflik atau pertentangan dan perselisihan. Nah, konflik ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Seperti tadi di dalam teksnya, harga pasnya berapa bang? Itu sudah harga pas nih, soalnya bukunya mahal. Iya saya tahu mahal pak, gitu misalnya. 50.000 gimana? Nah, itu kan mengandung konflik di situ. Di situ ada perselisihan karena si pembeli ini tahu kalau buku itu mahal, tapi pembeli itu tidak punya cukup uang, jadi ingin ditawar lebih rendah lagi. Nah, itu adalah mengandung konflik, tapi bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang keempat, ada tawar menawar atau tukar menukar. Nah, tawar menawar itu yang tadi dari harga 70.000 ke 60.000, 60.000 ke 50.000, itu adalah tawar menawar. Seperti itu. Lalu yang kelima, menyangkut keinginan hal yang belum terjadi. Nah, menyangkut keinginan hal yang belum terjadi ini adalah keinginan dari, misalnya dari pembelinya inginnya harganya 65.000 tapi penjualnya mintanya 70.000. Nah, itu kan adalah keinginan dari pembelinya. Jadi inginnya 65.000 jadi tapi harganya 70.000. Nah, dari penjualnya juga inginnya 70.000 saja karena takut kerugian, menimbulkan kerugian dari penjualnya tersebut. Itu menyangkut keinginan masing-masing. Lalu yang keenam, yang terakhir, berakhir dengan kesepakatan atau tidak sepakat. Jadi dalam melakukan negosiasi ini tidak selamanya kedua belah pihak itu hasil keputusan akhirnya adalah sepakat. Itu tidak harus seperti itu karena misalnya butuh pertimbangan. Jadi tes negosiasi ini bukan hanya misalnya penjual dan pembeli di pasar, tapi penjual dan pembeli di misalnya di warung yang lebih besar, atau misalnya di perusahaan. Nah, itu kan pasti menimbulkan antara tidak sepakat atau mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mencapai kesepakatan. Seperti itu adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Materi selanjutnya yaitu proses negosiasi secara umum yang sering dilakukan. Nah, proses negosiasi secara umum ini biasa dilakukan jika kita ingin melakukan negosiasi ke perusahaan atau misalnya tinggi lagi
daripada kita misalnya antara penjual pembeli di toko sederhana. Nah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Ada 3 tahap. Yang tahap pertama yaitu menetapkan tujuan, mencapai informasi lawan. Yang ketiga mempersiapkan daftar pertanyaan keputusan yang akan diberikan serta alternatifnya. Yang keempat, mengusulkan agenda tim negosiator serta tempat negosiasi. Nah, tahap pertama ini kita pertama menentukan tujuan dulu. Kita tujuannya untuk apa? Misalnya kita ingin mengajukan dana. Nah, itu tujuan awal kita. Lalu yang kedua mencari informasi lawan dulu. Kita cari dulu informasi mengenai perusahaan tersebut. Apakah kita bisa mencapai kesepakatan atau tidak. Jadi kita cari dulu informasinya. Jadi jangan asal melakukan negosiasi. Lalu yang ketiga mempersiapkan daftar pertanyaan. Lalu keputusan yang diberikan serta alternatifnya. Jadi kalau misalkan kita ingin ke perusahaan, kita siapkan daftar pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh perusahaan. Misalnya dari penawaran kita ingin meminta dana atau pengajuan dana, nanti dana tersebut akan digunakan untuk apa saja, terus dananya yang dikeluarkan seberapa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Jadi kita harus menyiapkan daftar tersebut dan kita bisa menjawabnya. Lalu yang keempat, mengusulkan agenda, tim negosiator dan serta tempat negosiasinya. Nah, mengusulkan agenda itu kita agendakan dulu. Kita mau bertemu dengan perusahaan tersebut kapan? Kita agendakan dulu. Lalu kita misalnya mengabari dari perusahaan tersebut, misalnya di hari Senin, lalu tempatnya di restoran apa. Lalu tim negosiator itu kan adalah kita sendiri. Kita siapkan tim juga yang ahli dalam negosiasi. Lalu tahap kedua yaitu menciptakan suasana, yaitu memastikan semua memiliki wewenang, menegaskan posisi awal kita dan lawan, mencari solusi jika perbedaan pendapat. Lalu yang kelima menawarkan untuk sesuatu yang kita inginkan. Yang keenam menyatakan tujuan, memerhatikan bahasa tubuh, lalu mengambil keputusan akhir. Nah, tahap kedua ini sangat-sangat harus diperhatikan karena yang pertama menciptakan suasana. Suasana itu harus diciptakan oleh kita. Jadi kita tidak boleh menciptakan suasana yang tegang atau misalnya sangat dingin dan tidak ada timbal baliknya, itu tidak boleh. Jadi harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Lalu memastikan semua memiliki wewenang. Wewenang di sini adalah antara pihak satu dan pihak dua. Misalnya antara investor dengan kita sendiri sebagai negosiatornya. Lalu yang ketiga menegaskan posisi awal kita dan lawan. Jadi menegaskan bahwa di sini kita akan mengadakan pengajuan. Jadi diposisikan kita sebagai negosiatornya dan mereka sebagai lawannya atau si proses negosiasinya ini. Lalu yang keempat mencari solusi jika berbeda pendapat. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat, dicari solusinya yang terbaik. Tidak saling merugikan antara pihak satu dan pihak dua. Jadi saling menguntungkan. Tidak boleh ada kerugian dari pihak satu dan pihak dua. Jadi solusinya seimbang. Seperti itu. Lalu yang kelima menawarkan untuk sesuatu yang kita inginkan. Jadi kita pertama menawarkan yang kita inginkan dulu. Misalnya kita ingin mengajukan dana tersebut, dananya kita ajukan dulu, kita sesuai keinginan kita. Pastilah nanti investor itu atau perusahaan itu pasti akan menimbang kembali apa yang kita ajukan. Jadi keinginan kita tidak boleh terlalu tinggi. Jadi kita harus sesuaikan dengan perusahaan tersebut. Lalu yang keenam menyatakan tujuannya. Tujuannya sudah pasti ya, untuk melakukan negosiasi atau proses tawar-menawar. Lalu yang ketujuh memperhatikan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh kita juga harus diperhatikan. Jadi misalnya kita tidak boleh menompang dagu, atau misalnya kita bahasa tubuh kita kalau misalnya dari perusahaan itu berbicara kita tidak memperhatikan, itu tidak boleh. Jadi kita harus bersikap sopan dan santun. Lalu yang kedelapan mengambil keputusan akhir. Nah, keputusan akhirnya itu sudah mulai mencapai kesepakatan, seperti itu. Lalu yang tahap ketiga ada menghindari pemberian dan penerimaan keputusan saat akhir, memastikan kedua belah pihak sudah memahami kesepakatan. Lalu yang ketiga menjelaskan hal positif yang telah disepakati. Yang keempat
meneliti dan mencatat persyaratan yang telah disepakati. Lalu yang kelima, membuat kesepakatan tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Lalu yang keenam, menemukan batas waktu untuk mengimplementasikan kesepakatannya. Nah, yang tadi sudah Ibu bilang, jadi proses negosiasi secara umum ini dalam 3 tahap ini sudah tahapnya sudah tinggi, sudah misalnya tahap perusahaan. Jadi di sini tahap ketiga dijelaskan. Yang pertama, menghindari pemberian dan penerimaan keputusan saat akhir. Jadi jangan kita jika diberikan sesuatu kita jangan dulu menerimanya. Jadi kita harus memilah dan memilih apakah itu baik untuk negosiasi kita atau tidak. Lalu memastikan kedua belah pihak sudah mengerti kesepakatannya. Dia harus mengerti dulu. Misalnya kita mengajukan proposal, kita harus mengerti dulu kesepakatannya itu apa. Misalnya kesepakatannya kita memberikan dana misalnya sebesar 2 juta. Nah, timbal balik dari perusahaannya misalnya produknya dijual misalnya perusahaan kuenya dijual seperti itu, dan kita mendapat dana 2 juta. Itu adalah proses kesepakatannya. Lalu yang ketiga, menjelaskan hal positif. Jadi kita jelaskan hal positifnya dari kita mengajukan dana itu, nanti perusahaan mendapatkan apa. Nah, itu hal positifnya kita harus jelaskan. Lalu yang keempat, meneliti dan mencatat syarat yang disepakati. Jadi ketika kita melakukan negosiasi, kita catat syarat-syarat yang dari perusahaan itu apa saja. Nah, ketika kita sudah tahu nih syarat-syaratnya, menurut kita keberatan, nah kita bisa mengajukan lagi negosiasi. Nah, itu adalah gunanya dari mencatat syarat-syaratnya dan meneliti lagi. Lalu yang kelima, membuat kesepakatan tertulis dan ditandatangani. Nah, kenapa sih harus tertulis dan ditandatangani? Biar proses kesepakatannya itu legal atau sah. Jadi kalau misalnya perusahaan kan tidak main-main, jadi harus ada bukti tertulis lalu ditandatanganinya. Jadi nanti misalnya kita sebagai negosiatornya lalu ke perusahaan, jadi perusahaan juga akan percaya bahwa kita akan memakai dana tersebut dengan baik. Lalu yang keenam, menemukan batas waktu untuk mengimplementasikan kesepakatan. Nah, di sini jika belum adanya kesepakatan, kita harus menemukan batas waktunya. Misalnya batas waktunya sampai bulan, misalnya kita melakukan negosiasi bulan Januari, kita batas waktunya sampai bulan Februari, seperti itu, untuk bisa mencapai kesepakatan itu. Jadi harus diagendakan, harus ada batasan waktunya. Jadi kita tahu, kita menunggu itu dengan kepastiannya. Seperti itu adalah proses negosiasi secara umum yang sering dilakukan. Materi selanjutnya yaitu taktik yang dilaksanakan dalam negosiasi. Nah, dalam negosiasi juga kita harus memiliki taktik. Nah, di sini ada 23 taktik yang akan dijelaskan. Yang pertama, ketahuilah alternatif terbaik kamu. Jadi, ketika kita ingin melakukan negosiasi, kita harus ketahui diri kita sendiri terlebih dahulu. Alternatif yang akan kita lakukan itu seperti apa? Misalnya, kalau misalnya si perusahaan atau si penjual itu tidak bisa mencapai negosiasi ke kita, kita harus mempunyai alternatif yang terbaik sesuai dengan yang kamu. Misalnya kita menjatuhkan harga tidak jauh dari yang penjual minta, seperti itu adalah alternatif terbaik kamu. Jadi harus tahu diri kamu sendiri terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ketahuilah tujuan pihak lawan yang sebenarnya. Jadi sebelum kalian melakukan negosiasi, kalian ketahui dulu tujuan pihak lawan ini seperti apa gitu. Ditakutkan nanti kita mengalami kerugian karena pihak lawan terlalu memberikan harga yang terlalu tinggi, seperti itu. Jadi ketahui dulu tujuannya apa. Lalu yang ketiga, kendalikan keadaan. Yang tadi, suasana itu sangat penting sekali. Kita harus membuat suasana tersebut nyaman. Tidak ada misalnya tidak ada ketakutan antara pihak satu dan pihak kedua. Nah, itu suasana atau keadaan itu sangat diperlukan sekali. Lalu yang keempat, gunakan kriteria objektif. Nah, kriteria objektif ini kalian harus mempunyai kriteria
secara objektif itu apa sih, sesuai dengan realitasnya. Jadi kita punya kriterianya. Kalau misalkan dananya kita dapatkan, misalnya kita ingin mengajukan 2 juta tapi perusahaan hanya memberikan 500.000. Nah, kriteria objektifnya apa? Kayaknya tidak bisa deh seperti ini. Kalau misalnya kayak gini, kita akan mengalami kerugian. Maka dari itu kita harus melakukan negosiasi lagi sesuai dengan kriteria objektif kita. Misalnya kalau misalnya kita tidak dapat 2 juta, kita bisa dapat 1 juta. Nah, itu adalah kriterianya. Lalu yang kelima, data semua bahan yang dinegosiasikan. Jadi sebelum kita negosiasi tadi, kita harus mendata dulu apa yang akan kita negosiasikan dan alternatif jawaban yang akan nanti kita sampaikan. Nah, itu didata terlebih dahulu sebelum melakukan negosiasi. Jadi kita tidak banyak termenung atau misalnya memikirkan sesuatu terlebih dahulu gitu. Lalu yang keenam, pemilihan waktu adalah segalanya. Jadi ketika kita melakukan negosiasi, pemilihan waktu itu sangat diperlukan. Jadi misalnya kita ingin ke perusahaan, jadi tidak boleh terlalu sore, karena kalau sore kan sudah perusahaan sudah mulai istilahnya sudah merapikan apa yang telah dilakukan selama pekerjaan itu satu hari itu. Maka dari itu kita waktu kita biasakan untuk misalnya sekitar pukul 10 atau misalnya pukul 13.00. Tidak boleh misalnya dari waktu istirahat perusahaan tapi kita malah ke sana, itu kan tidak sopan. Nah, itu pemilihan waktu. Lalu yang ketujuh, putuskan seberapa tinggi yang kamu anggap tinggi. Nah, yang ini adalah jangan meremehkan perusahaan atau jangan meremehkan diri kita sendiri juga. Jadi misalnya kita melakukan negosiasi tapi kita meremehkan perusahaan karena perusahaannya misalnya bobrok lah, atau misalnya perusahaan itu tidak berjalan dengan baik, itu kita jangan meremehkan seperti itu. Kita posisikan kita sebagai orang yang netral. Pemikirannya harus disesuaikan, jadi tidak boleh merendah ataupun meninggi. Nah, kita harus sesuaikan. Lalu yang kedelapan, personalitas. Nah, personalitas ini adalah sikap kita juga. Sikap kita itu juga berguna. Jadi kita harus bersikap bersahabat dengan pihak lawan kita atau pihak kedua kita. Jadi kita harus bersahabat. Tidak boleh kita menganggap lawan kita itu sebagai musuh, tidak. Tapi proses negosiasi ini adalah untuk bersahabat, saling silaturahmi. Nah, itu adalah personalitas. Lalu yang ke-9, kendalikan emosi kamu. Tetap tenang. Jadi kalau misalnya kesepakatannya tidak disepakati lalu kamu emosi, nah itu tidak boleh. Emosi itu harus dikendalikan. Biasakan untuk bersikap dingin. Jadi jangan terlalu terpancing emosi. Nah, itu adalah taktiknya. Lalu yang 10, penawaran jual beli itu ada timbal baliknya. Yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kalau misalnya kita meminta dana dari perusahaan itu, timbal baliknya misalnya kita memberikan perusahaan itu memberikan dana sebesar 2 juta, timbal balik untuk perusahaannya adalah untuk menjual kue yang ada, misalnya itu dari perusahaan kue. Nah, itu adalah timbal baliknya. Lalu yang ke-11, gunakan seorang saksi ahli. Jadi ketika kita melakukan negosiasi, misalnya negosiasinya sudah negosiasi tingkat tinggi mengenai perusahaan yang sangat rawan, kita harus gunakan saksi ahli. Jadi di dalam saksinya itu, di dalam proposalnya atau misalnya surat persetujuannya itu ada saksinya, dan saksinya pun menandatanganinya. Jadi ketika kita ke perusahaan itu dan perusahaan itu misalnya tidak menganggap kita, nah kita punya buktinya dan saksi ahlinya, seperti itu. Lalu yang ke-12, temukan kesamaan. Nah, temukan kesamaan dari kita harus menemukan dulu kesamaannya kita maunya apa. Pasti otomatis kita ingin sama-sama punya kelebihannya, jadi tidak ada kekurangannya. Jadi sama-sama menguntungkan antara satu sama lain. Jadi kita temukan kesamaannya terlebih dahulu. Kita inginnya dana, lalu perusahaan itu inginnya kita menjual produknya, lalu kita langsung timbal balik saja. Langsung kita misalnya kita menjual produknya, lalu kita mendapat dananya. Nah, itu adalah temuan kesamaan.
Lalu yang ke-13, tentukan deadline. Yang tadi, kalau misalkan belum mencapai kesepakatan, kita harus menentukan deadline-nya. Misalnya kita kesepakatan bulan Januari, deadline-nya sampai bulan Februari, kita harus sudah mempunyai kesepakatannya. Lalu yang ke-14, jangan selalu menyembunyikan kelemahan kamu. Jadi ketika kamu melakukan negosiasi, jangan sekali-kali kamu menyembunyikan kelemahanmu. Jangan selalu menyembunyikan, tapi bersikap apa adanya saja. Jika kalian merasa terganggu mengenai kesepakatannya, kalian bicarakan saja. Jadi antara kedua belah pihak itu sama-sama saling nyaman gitu, seperti itu. Lalu ke-15, mengadakan rapat. Nah, ketika kalian negosiasinya buntu atau tidak mencapai kesepakatan, biasanya antara pihak satu dan pihak dua melakukan rehat atau istirahat terlebih dahulu, lalu mengadakan rapat antara pihak satu dengan pihak satu, pihak dua dengan pihak dua. Jadi saling mengadakan rapat antara pihak satu dan pihak dua secara terpisah. Jadi tidak pikiran itu tidak jenuh seperti itu. Jadi kita harus rapat dengan pihak masing-masing untuk mencapai kesepakatan kita. Lalu yang ke-16, memanfaatkan bahan-bahan yang dibuang. Jadi bahan-bahan yang dibuang itu bahan-bahan pertanyaan atau bahan-bahan yang dinegosiasikan. Itu yang kita buang itu dimanfaatkan. Jadi tidak boleh secara percuma-cuma kita misalnya kita tidak mencapai kesepakatan dari perusahaan ini. Perusahaan ini tidak mencapai kesepakatan. Nah, itu jangan dibuang bahan-bahannya, tapi kita ajukan lagi ke perusahaan lain, seperti itu. Jadi jangan jangan menyerah istilahnya kalau ingin menegosiasi atau mencapai kesepakatan. Jadi kalau ditolak satu perusahaan, kita ke perusahaan lain, seperti itu. Lalu memaket bahan-bahan ini setelah dibuang, misalnya kita dibuang nih bahan dari negosiasinya, kita paketkan lagi. Nah, tapi kita pilih dulu kesepakatannya, mungkin kita ubah jadi seperti ini. Misalnya kita mengajukan 2 juta, coba kita ajukan 1 juta. Kalau misalkan dua perusahaan sepakat, kan kita sudah mencapai yang kita inginkan sebesar 2 juta tersebut. Nah, itu memaketkan. Lalu 18, setujui sesuatu secepat mungkin. Jadi ketika kita melakukan negosiasi, kita jangan terlalu berpikir terlalu lama. Langsung disetujui saja bila kedua belah pihak sama-sama menguntungkan. Jadi jangan terlalu lama dalam menyetujui sesuatu atau memikirkan sesuatu. Jadi harus cepat seperti itu. Jadi perusahaan pun akan percaya ke kita. Tuh, lalu yang ke-19, berikan penawaran pertama dan terbaik. Jadi penawaran yang kita ajukan itu harus penawaran yang paling terbaik yang akan kita lakukan. Lalu ke-20, bersikap. Nah, bersikap itu kita bersikapnya sesuai dengan keadaannya. Jadi jangan terlalu emosi yang tadi, dan santun, lalu logis sikapnya. Jadi orang juga tidak meremehkan kita. Lalu yang ke-21, tawarkan beberapa pilihan. Jika belum mencapai kesepakatan, kita tawarkan beberapa pilihan. Pilihannya tidak hanya satu, tapi banyak. Pilihan itu pilihannya yang terbaik. Misalnya memperpanjang kontraknya, atau misalnya memperpanjang kesepakatannya kita menjual produknya. Nah, itu kan adalah beberapa tawaran. Jadi istilahnya kita tidak boleh menyerah dalam menegosiasinya. Lalu yang ke-22, menunggu sebelum membalas. Jadi kita harus menunggu dulu. Jadi nggak perlu terburu-buru. Jadi kalau misalnya kita belum ada kabar, kita SMS-in terus atau kita telepon terus, itu pasti perusahaan tidak akan nyaman dan akan hilang kepercayaan atau hilang kenyamanan dari kita sendiri sebagai negosiatornya. Lalu fleksibel. Nah, fleksibel ini kita melakukan penyelidikan, menetapkan target, dan mengidentifikasi berbagai pilihan yang mereka anggap cukup nyaman untuk dinegosiasikan. Jadi fleksibel ini adalah solusi baru. Kalau misalnya kita
gak mencapai kesepakatan, kita adakan solusi barunya untuk mencapai kenyamanan antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, untuk penugasannya, kalian lihat teks negosiasi yang ada dalam PDF. Lalu, yang kedua, carilah dan tuliskan struktur yang terdapat pada teks tersebut. Nah, tadi kan struktur teks negosiasi ini ada 5. Nah, kalian cari dulu orientasinya apa, persetujuannya apa, penawarannya apa, persetujuannya apa. Lalu kalian tuliskan orientasinya ini dalam percakapan apa ya, lalu persetujuannya dalam percakapan apa ya, kalian tuliskan. Lalu yang ketiga, pada pembahasan proses negosiasi yang tadi ada 3 tahap, lalu taktik yang digunakan dalam negosiasi yang tadi ada 23 itu, apakah di dalam teks tersebut sesuai dengan kedua pembahasan tersebut. Nah, di dalam teks yang ada di PDF itu, apakah proses negosiasi dan taktiknya dilakukan atau tidak, kalian lihat, kalian baca terlebih dahulu. Jika memang ada, kalian jelaskan. Kalau jika tidak ada, kalian pun jelaskan tidak adanya itu seperti apa. Seperti itu ya, sudah paham ya. Catatan, kerjakan masing-masing dan tidak boleh mencontek dengan temannya. Oke. Baik, materi yang Ibu sampaikan hari ini telah selesai. Jika kalian ingin belum mengerti atau masih ingin bertanya ke Ibu, boleh nanti bertanya Ibu via chat WA ya. Seperti itu. Semoga materinya dapat tersampaikan dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.